kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah siap? Pastinya harus tetap siap dan selalu semangat ya untuk mengikuti semua kegiatan pembelajaran kita. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari bersama-sama mengenai materi macam-macam sujud. Kemudian untuk kesempatan kali ini kita akan kembali bersama mempelajari materi tentang puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi puasa dan diharapkan nantinya kalian mampu menjelaskan pengertian puasa, kemudian beserta dalilnya. Setelah itu, kalian diharapkan mampu menjelaskan macam-macam puasa beserta hikmahnya. Baik, langsung saja kita segera mempelajari bersama-sama. Baik, langsung saja mari kita pelajari bersama. Puasa. Puasa secara bahasa berasal dari kata shaumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Di sini adalah menahan diri dari makan, minum, kemudian menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian secara istilah, puasa itu pengertiannya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, tadi makan, minum, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Itu dari pengertian puasa. Kemudian orang Islam, umat muslim itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib atau puasa Ramadan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, selanjutnya apa saja macam-macam dari puasa itu sendiri? Puasa sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada puasa wajib dan yang kedua ada puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Pengertian puasa wajib sendiri itu adalah puasa yang harus dilaksanakan. Puasa yang wajib dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Itu pengertian puasa wajib. Selanjutnya, macam-macam dari puasa wajib. Itu yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan di bulan Ramadan, 1 bulan. Kemudian syarat wajib dari puasa ini, puasa wajib adalah yang pertama adalah berakal. Yang kedua sudah balik. Yang ketiga adalah mampu. Seorang yang telah mampu untuk melaksanakan puasa, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian setelah itu ada syarat sah dari berpuasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz itu pengertiannya adalah seseorang yang telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian syarat sah yang ketiga adalah dalam waktu yang diperbolehkan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, tidak diharamkan. Nanti akan kita bahas bersama nanti di akhir. Kemudian apa saja rukun dari berpuasa? Rukunnya itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Itu niat untuk puasa wajib bulan Ramadan adalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah menahan
diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu rukun dari puasa. Ya, yang selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah makan dan minum. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja. Yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan saat berpuasa. Kemudian yang keempat, keluarnya darah haid atau nifas bagi perempuan. Kemudian yang selanjutnya sakit jiwa atau gila. Kemudian yang selanjutnya keluarnya cairan mani dengan disengaja. Itu tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian sunnah dalam berpuasa, ya, yang dianjurkan ketika seseorang berpuasa. Itu yang pertama adalah berdoa ketika berpuasa. Nah, yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Saat kita berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak amal kita dengan bersedekah. Kemudian yang ketiga ada melaksanakan sholat malam. Itu salah satunya yaitu tarawih. Sholat tarawih adalah sholat yang hanya ada ketika bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak tadarus Al-Quran. Itu sunnah dari berpuasa. Kemudian yang kedua, macam-macam dari puasa wajib. Itu yang kedua ada puasa nadar. Puasa nadar pengertiannya adalah puasa yang dilaksanakan untuk menepati nadar atau janji kebaikan yang telah diucapkan oleh seseorang. Ini ketika kalian misal bernadar, jika nilai ulangan saya sempurna, maka saya akan melaksanakan puasa 3 hari. Nah, seperti itu puasanya dinamakan puasa nadar. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti kewajiban yang telah lewat waktunya. Seperti contoh ketika bulan Ramadan puasa wajib, ini untuk yang perempuan mengalami haid itu, dan nanti setelah bulan Ramadan selesai mengqadha puasanya. Puasa yang selanjutnya yang termasuk macam-macam dari puasa wajib adalah puasa kifarat. Puasa kifarat ini adalah puasa yang dilaksanakan karena seseorang melanggar dari suatu aturan tertentu. Ini sebab-sebab dari seseorang diwajibkan melaksanakan puasa kifarat, itu yang pertama adalah tidak mampu menunaikan nadar. Kemudian yang kedua, berhubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan zihar kepada istrinya. Kemudian selanjutnya adalah membunuh dengan tidak disengaja. Yang kelima ada mencukur rambut saat ihram. Kemudian yang keenam berburu saat ihram. Dan yang terakhir adalah melaksanakan haji dan umroh secara tamattu qiron. Itu tadi pembahasan tentang macam-macam puasa wajib. Selanjutnya adalah pembahasan tentang puasa sunnah dan macam-macamnya. Pengertian dari puasa sunnah itu sendiri adalah puasa yang dianjurkan untuk dilaksanakan, dan apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian ada beberapa macam dari puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa yang disunahkan dilaksanakan itu pada setelah hari raya Idul Fitri, setelah tanggal 1 Syawal. Setelah kalian berpuasa wajib, puasa Ramadan, nah jika kalian ingin melaksanakan puasa Syawal, nah itu setelah tanggal 1 Syawal, setelah Idul Fitri. Puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah. Ini pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika seorang melaksanakan ibadah haji itu mereka sedang wukuf di Padang Arafah. Nah, kemudian seorang yang berhaji tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa Arafah.
ketiga adalah puasa Senin Kamis. Ini puasa yang dilaksanakan, disunahkan, dikerjakan pada hari Senin dan Kamis. Itu tadi macam-macam dari puasa sunnah, beberapa macam. Selanjutnya kita akan belajar bersama, membahas tentang waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Itu yang pertama adalah pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua adalah pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11-12 Zulhijjah. Itu diharamkan untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah pada hari yang diragukan. Nah, seperti contoh pada suatu hari atau pada saat itu ada keraguan apakah hari itu sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Nah, itu diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Itu tadi hari yang diharamkan melaksanakan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah dari berpuasa. Yang pertama, hikmahnya adalah meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat meningkatkan rasa syukur, dan ini merupakan tujuan utama dari pelaksanaan puasa atau diwajibkannya puasa. Hikmah yang kedua adalah meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, terutama rasa kasih sayang terhadap fakir miskin. Hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah dapat menahan diri dari makan dan minum. Selanjutnya adalah mendidik diri seseorang untuk mempunyai sifat sidik, karena ketika berpuasa dia akan terhindar dari sifat pendusta atau berbohong. Hikmah yang terakhir adalah memberikan waktu istirahat untuk organ-organ tubuh, khususnya organ pencernaan. Diberi waktu untuk beristirahat. Itu tadi adalah pembahasan mengenai puasa ya, macam-macam puasa juga. Nah, itu diharapkan kalian mampu memahami materi kali ini atau kesempatan pada kali ini. Dan apabila ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan pada ibu pada forum diskusi kita selanjutnya. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Kita tutup kesempatan pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.